Sebenarnya tuh orang broadcast harusnya itu ya tidak datang di hari H. Lu kalau pengen bagus, lu datang di hari JR atau latihannya gitu. Lu tanya Basecamp ya. konsepnya, ya, lu tanya konsepnya ke sutradara, ke art director, gitu, ke lighting, kan lighting designernya, Mas ini adegannya gimana ya? Gitu. Karena kadang-kadang tuh kita tuh tidak ada dapat komunikasi dari broadcast, tiba-tiba masang kamera, jebret, jebret, oke kita white balance gitu. Tiba-tiba, hah? Gelap nih Mas, tolong dong dinaikin gitu. Loadingnya terakhir lagi ya. Iya. Kita Gitu. udah siap semua. Nah, ya gue terus terang gue sekali banyak banget gitu, gue berantem sama mereka-mereka yang datang tiba-tiba minta diterangin. Tapi ya mereka tidak pernah ikut prosesnya gitu kan. Iya. Nah itu, ya kalau dibilang, wah kita sibuk segala macam, gue juga sibuk. Yo Edaners, terima kasih udah kembali datang ke channel gua Edan and Friends, The Passion of Work. Kenapa The Passion of Work? Karena Edan yaitu Edward Antonius, singkatan dari nama gua. Gua akan ngobrol di sini bersama teman-teman gua yang mempunyai passion di pekerjaannya, yang mempunyai dedikasi tersendiri di pekerjaannya, dan tidak mudah juga dia menjadi hingga saat ini banyak sekali orang yang mempergunakan dia, yang memakai jasanya sebagai penata cahaya. Dan kita akan ngobrol bersama teman gue yang berprofesi sebagai penata cahaya, yaitu Doni The Berkut. Nah, dari ceritanya dia dulu pernah ingin belajar, bahkan sampai dikerjain sama dosennya. Bagaimana ceritanya, bagaimana dia bisa menjadi penata cahaya profesional hingga saat ini. Mari kita ngobrol bersama teman saya, Doni The Berkut. Halo, kita bertemu dengan Doni The Berkut, sang penata cahaya. Halo, halo, halo. Kalau teman-teman pernah lihat event-event musik besar seperti apa, SFR sebutannya, Silver Ground. Silver, ada Silver. Kalau yang festival itu Silver, terus ada Synchronize, ada Adrenalin, ada DWP, ada Love Festival, Superfest juga ya. Superfest, ya gitu. Nah, udah banyak sekali pengalaman Om The Berkut. Thank you banget buat waktunya nih. Kita Sama-sama. Ngobrol-ngobrol di WFH ini, work from home. Ini. Mantap. Muka makin centing aja tuh. Mana? Lo kalau makin seling aja, gila. Udah lama gak ketemu, udah lama gak di hire. Kira di rumah mulu. Kurusan gue. Turun. Iya, sama. Gue juga. Nah ya bu, 4 kilo. Ya, mau gimana lagi keadaannya. Iya. Ada ini, event-event online. Ada. Event-event online sedang kita jalani itu ya, kita selama ini ya dari pecahin, dari internalnya pecahin buat kelas Zoom,
itu hashtagnya mengulik ilmu. Banyak peminatnya tuh, bro ya. Lumayan cukup banyak yang berantusias gitu. Ya, mentok-mentok minimal yang daftar gitu 50 orang lah, tapi selebihnya di atas itu. Oh, mantap. Nah, kalau lu sendiri itu emang cita-cita penata cahaya apa kecebur apa gimana itu ceritanya? Jadi gua sedikit boleh gue menceritakan latar belakang gue dulu sebelum gue terjun di dunia ini. Boleh. Ya, waktu gue SMA, lulus SMA, gue itu cita-citanya kuliah di Institut Kesenian Jakarta, IKJ. Lalu tercapailah dengan banyak konflik keluarga bahwa IKJ itu background-nya jelek segala macam. Tapi gue tetap dengan pendirian gue bahwa gue tetap mau kuliah di universitas itu. Yeah. Akhirnya sudah tuh terlampaui lah masalah keluarga segala macam. Oke, gue akan biaya sendiri kalau lu pada nggak mau. Gitu. Ya, terserah. Gitu. Ya, gue tetap kokoh dengan pilihan gue. Akhirnya di kuliah gue masuk seni pertunjukan, teater. Gue masuk teater. Udah cita-cita gue adalah mau jadi aktor, mau jadi pemain film, gitu. Akhirnya gue berpikir nih, aduh kalau gue pengen jadi aktor, zaman dulu kan zaman gue itu tahun 2000 kesini tuh banyak pemain film tuh yang dicari tuh yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, cantik gitu. Yeah. Lah gue gitu kan, lah gue apa gitu. Akhirnya udah ada suatu kejadian di mana waktu itu Fakultas Seni Pertunjukan yaitu teater mau mengadakan acara Bang Ali Sadikin, pengobatan guru besar Ali Sadikin. Nah situ ada namanya dosen gua dan juga dia penjaga gedung namanya ada situ di IKJ namanya Teater Luas. Teater Luas. Akhirnya udah gue bilang begini, Bang, gue boleh nggak bantuin lo ngerjain lighting? Yakin? Dia bilang yakin. Ya gue bawain. Gue nggak yakin. Nah gue yakin kok gue mau bantuin lo Bang. Nggak perlu dibayar, nggak perlu dapet. Ya udah jam 6 lo di sini, jam 6 pagi. Kira gue datang tuh setengah 6 pagi, lebih awal, gue nongol, Bang, dia lewat depan gue, tapi dia cuek aja gitu. Akhirnya gue samperin dia kan, nih orang, gue datang sini malah gue dicuekin gitu. Itu setelah berapa lama kuliah tuh, Bro? Itu sudah 6 semester, udah 3 tahun gue kuliah. 3 tahun akhirnya ya? 3 tahun gue kuliah, akhirnya gue sebelum itu sih gue udah mulai melirik-lirik tuh dunia lighting kan gitu. Udah seru juga gitu kan gitu. Pas kuliah juga gue di gue kan masuk pemeranan. Pemeranan itu gue mulai konsen ke masalah perlampuan. Nah, akhirnya gue tuh dicuekin tuh sama yang namanya Mulyono tuh. Namanya dosen gue. Udah ya, Bang, ada yang gue bantu Kak? Udah, gue tarik kabel. Di situ gua selama pelajaran gua dulu adalah gua 3 bulan sampai 6 bulan gitu gua lupa. Itu kerjaan gua adalah cuman megang kabel tok. Megang sama naik para-para kayaknya itu. Iya, naik para. Pokoknya gua urusan kabel aja. Lu gua tarik kabel kemana gitu. Tolong dong tarik kabel dari sana, dari ujung sana. Pokoknya gua selama 3-6 bulan itu kerjanya adalah beranjak ke gue belum boleh megang mixer. Gue cuma boleh megang lampu. Dari kabel, megang lampu.
Megang kabel, ngonek lampu, pasang. Ngonek kabel, pasang lampu, pasang. Itu proses sama. 3 bulan sampai 6 bulan. Setelah gue lakukan itu semua, baru gue boleh megang mixer, konsul, dan boleh gue mulai programming lah. Kalau udah konsul itu udah lu boleh programming, lu boleh buat macam-macam lah tuh dikonsulkan. Nah, itu udah prosesnya cukup panjang gitu. Lama, dan kayak gue nanya, kenapa lu begitu lama ngejarin gue kayak gitu, dan sampai gue hampir mau muntah. Nah, inilah proses gitu. Kalau lu mau jadi konsen di dunia lighting, lu suka dulu dengan pekerjaan ini. Lu niatnya suka dulu, niatnya dalemin. Oke. Ya, akhirnya udah tuh sampai kuliah, ada namanya kuliah penata teknik pentas. Gitu. Gua 4 tahun nggak dilulusin. Sama dia, sama doi itu ya. Sama dia. Gue bilang, gua ini ngerjain benar loh. Terus orang yang nyontek sama gua, waktu itu orang yang nyontek sama gua, itu lulus. Dan gua enggak, gitu. Kenapa? Gue bilang gitu kan, kenapa? Udah tuh, gue tanya. Akhirnya gue nanya sama dosennya kan, dosen utamanya, namanya almarhum Pak Pramudia. Kenapa saya 4 kali kuliah ini tidak dilulusin? Dan saya melihat niat kamu buat belajar di dunia lighting, teknik pentas ini. Gitu. Saya menitip dunia lighting ini sama kamu. Kalau saya sudah tidak ada, ya misalnya salah satu kita udah enggak, cikal bakal saya itu ada di kamu. Saya dapat report dari Pak Mulyono, katanya kamu itu telaten, tekun. Oh ya udah, akhirnya gue mikir kan, oh jadi selama ini gue dikerjain, gue dibimbing, gue dididik dengan cara yang mereka pakai gitu kan. Gue terima akhirnya, udah tuh sampai akhirnya udah lulus, udah gue sampai sekarang menekuni bidang tata teknik pentas. Sampai waktu gue sidang, almarhum Didi Petet pernah satu kasih statement ke gue, pertanyaan, Birkut, sidang terakhir gue nih, lu mau jadi aktor apa penata cahaya? Gue langsung lantang, saya mau jadi penata cahaya, Mas. Oh ya udah, oke. Kalau itu niat kamu, lanjutkan, jalanin gitu. Jangan lihat kiri kanan. Siap, Mas. Tapi saya tetap kok, Mas. Kalau ada tawaran main film, iklan, gue jalanin. Nah itu yang bikin lu yakin banget. Gue di penata cahaya nih. Padahal kan di atas tuh nggak ada yang fokus di lighting ya. Kalau gue lihat. Ya, kalau waktu zaman gue itu ya ada kan, ada namanya yang tua-tua, dan namanya Mas Iskandar, Sony Sumarsono. Ya, jauh kan tuh di atas banget. Ya jauh, ada Pak Cli gitu. Tapi yang muda gitu ya, muda-muda gitu belum ada waktu itu kan gitu. Ada sih mungkin tidak kelihatan ya gitu loh. Apalagi yang di spesialis dunia teater ya gitu, panggung teater gitu. Kalau yang buat musik-musik sih zaman-zaman gue tuh udah ada gitu, zaman-zaman gue tuh. Iya, banyak. Ya ada Iwan Hutapea, ada Cecep atau siapalah gitu. Untung bukan ya? Untung itu dia dulu adalah vendor salah satu vendor lighting, tapi dia sekarang masuk ke pecahin buat didik gitu. Supaya menjadi lighting designer gitu, nggak jadi kacung terus. Nah itu awalnya ada bukunya nggak sih tuh khusus lighting itu? Kalau bukunya itu banyak sebenarnya ya, banyak. Kalau yang versi Indonesia itu nggak ada gitu. Tapi dulu gua waktu kuliah ada ya buku namanya Pak Pram itu Tata Teknik Pentas. Jadi itu cuma basic ngajarin tentang dunia lighting, dunia panggung gitu ya, secara besarnya aja, garis besar doang gitu, umum lah gitu. Kalau secara detail sih nggak ada di Indonesia. Tapi kalau lu buka website itu banyak detail-detail di buku-buku di luar sana gitu.
Hmm. Dan sampai sekarang juga kalau sekolah, bukan pengajaran sekolah gitu di mana di Indonesia masalah sekolah lighting itu belum ada gitu kan. Tapi kalau masalah workshop, lighting segala macam kita udah ada gitu. Salah satunya Pecahin, selalu ngadain. Itu dia. Jadi nggak putus di lu nih ya, di nama-nama besar seperti Bang Iya, Iwan, Tony Birkut. betul. Lu bikin generasi-generasi berikutnya. Nah ini yang Iya. cukup menarik juga sih. Nah itu kelasnya tuh dibukanya tiap bulan apa per angkatan gitu, Bu? Per tahun? Jadi kelas ini kita buat itu kita lihat situasi keadaannya gitu, nggak kita buat belum kita buat per setahun kita buat 4 kali atau sebulan kita buat 3. Kita kan lihat keadaan. Kalau misalnya karena kan para pekerja-pekerja dan para pengajar kita itu kan kadang-kadang kalau sudah sibuk tuh sudah susah di callingnya buat ngajar kan gitu. Buat jadi murid juga susah gitu. Karena sudah terbuai dengan kerjaan di luar gitu ya. Jadi kita lihat di mana siklus perekonomian event itu mulai agak menurun gitu kan, udah mulai agak sepi, baru kita masuk situ buat ngisi kekosongan aja gitu. Ya, misalnya biasanya kan gitu habis puasa atau di bulan Ramadan gitu. Itu kan jarang tuh ada kerjaan gitu. Para LD lighting designer Pecahin juga sebagai pengajar juga udah nggak ada kerjaan nih, ya udah akhirnya kita buatlah kelas itu di bulan Ramadan sambil nunggu buka puasa. Nah itu Tapi tidak menutup kemungkinan ada tahap-tahapnya, ada berapa sesi ada sampai dia bisa itu, megang event? Kita itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu basic, terus menengah, yang ketiganya praktek. Nah, yang basic ini lebih lama pengajarannya karena ini semua pekerjaan lighting, semua lu bisa programming, semuanya diawali dari basic dulu. Basicnya lu kuat, bagus, kesananya tuh enak. Itu langsung digital apa analog tuh? Itu kalau yang basic itu kita masih kasih materi-materi lah, terus kita kasih contoh kalau basic lampu-lampu yang banyak tuh istilah-istilahnya kayak side light, front light, backlight gitu kan, top light. Nah, kita kasih contoh-contohnya gitu kayak gambar atau simulasi gitu. Itu. Terus untuk dia lu udah bisa nih megang event tuh, itu apa tuh penilaiannya tuh? Nanti kan ada kalau kita tadi ada tesnya gitu kan. Tesnya. Ada prakteknya ya? Ada prakteknya buat kita kasih software, kita kerjain kan praktek tuh nanti ada di praktek itu kan ada lo dengan konsol, lu banyak konsol apa, misalnya kan banyak tuh konsol-konsol di lighting tuh ada Grandma, Avolight, terus ada Camsys, gitu, ada banyak lah gitu kan. Jadi balik lagi ke orangnya gitu. Nah kita lihat cara kerjanya seperti apa, cara programmingnya seperti apa gitu. Kalau udah bagus ya udah kita ajak gitu. Kalau enggak, kalau misalnya kita lagi ada acara event gitu kan, kayak gua gitu, lirik nih, ada lu bagus kayaknya nih, ikut gua yuk. Lu mau nggak gua ajak asisten gua event gitu. Oh mau gitu, ya udah dateng gitu. Udah liatin dulu misalnya itu coba selama kelas coba lu praktekin apa yang lu pengen, yang kurang dari kelas, apa yang pengen lu tunjukin ke gua setelah hasil dari kelas, ya itu. Mulai dari loading tuh ya dia ikut ya? Iya, ada loading dari setup lah, pokoknya dia harus tahu. Ya. Gitu. Bagaimana ntar di saat loading itu kan setup itu kan lu harus bisa membaca plotting lampu tuh. Nah, itu harus paham betul gitu. Oh ini lampu ini buat ini, lampu ini buat ini gitu. Jadi belajar
besar listriknya juga tuh ya. Lampu ini Kenapa? butuh listriknya dipelajarin juga tuh ya. Iya, butuh berapa dengan lampu segini Hmm. eh, berapa banyak lampu ini dengan seberapa besar kapasitas genset yang ada gitu. Hmm. Kalau bedanya broadcast sama pertunjukan biasa, konser musik gitu, ada Kan kalau spesifiknya. kalau broadcast kan itu kan dia yang penting terang ya. Nah, muka Karena kelihatan gitu ya. dia kelihatan di semua. Jadi kadang-kadang apa yang kita konsepin kalau broadcast tidak terlibat dari awal itu jadinya nge-flat aja gitu. Hmm. Banyak kadang-kadang hal-hal seperti yang informasi-informasi dan komunikasi-komunikasi yang datang dari broadcast kadang-kadang tuh yang beda gitu. Kitanya sudah buat dramatik, oh ini kalau terlalu gelap, tolong diterangin. Gitu. Padahal kan konsep dari awal adalah ini menunjukkan dramatik, lebih gelap, ya kelihatan gelapnya gitu. Ya kalau misalnya itu gelap buat di kamera, ya kenapa lu enggak lihat GR atau latihan bagaimana lu menjikapi ke adegan ini, gitu kan? Sebenarnya tuh orang broadcast harusnya itu ya tidak datang di hari H. Lu kalau pengen bagus, lu datang di hari GR atau latihannya gitu. Lu tanya Basecamp ya. konsepnya, ya, lu tanya konsepnya ke sutradara, ke art director, gitu, ke lighting, kan lighting designernya, Mas ini adegannya gimana ya? Gitu. Karena kadang-kadang tuh kita tuh tidak ada dapat komunikasi dari broadcast, tiba-tiba masang kamera, jebret, oke kita white balance gitu. Tiba-tiba, hah? Gelap nih Mas, tolong dong dinaikin gitu. Loadingnya terakhir lagi ya. Iya. Kita udah siap semua. Ya, gue terus terang gue sekali banyak banget gitu, gue berantem sama mereka-mereka yang datang tiba-tiba minta diterangin. Tapi ya mereka tidak pernah ngikut prosesnya gitu kan. Iya. Nah itu, ya kalau dibilang, wah kita sibuk segala macam, gue juga sibuk gitu kan. Kita punya kesibukan masing-masing, kayak gitu. Harusnya pas technical meeting juga udah dibahas tuh ya. Ya Jangan iya, pas harusnya udah begitu, ini. gitu. Iya. Nah ini ada berapa pertanyaan nih bro. Pilih salah satu nih. Sama kasih alasannya. Aktor apa penata cahaya? Lebih Kenapa? lebih aktor apa penata cahaya? Tadi udah dijelasin nih ya. Penata cahaya ya. Oh iya, penata cahaya. Tapi Nah, masih kalau ada lah ditanya, ya. Apa adrenalin aktor. Ih, harusnya gua tuh pemeran itu masih ada gak sih? ya gue sih nggak terlalu, ya kalau disuruh main sih gue masih bisa lah. Kayak kemarin kan gue main di mengenang kebersamaan gue sama teman-teman gue gitu kan, angkatan waktu itu angkatan 2000 tahun kemarin kelas kita buat pertunjukan gitu kan, ya adaptasi dari naskah perkawinan gitu kan, judulnya Kawin Yuk gitu. Ya udah kita main gitu, ya gue jadi salah satu pemeran 4 pemeran utama di situ gitu kan. Nah, kita main gitu, ya udah cuman buat kerinduan aja gitu, supaya kalau tiba-tiba ada nawar, Birkut lu bisa nggak syuting ini gitu, Birkut lu bisa nggak ini, ya gue bisa, masih bisa gitu. Jadwal pas kosong lagi ya kan. Iya, ya gue nyambi itu sih bisa, dulu pernah gitu, jadi bintang iklan pernah gitu kan, main layar lebar pernah, sinetron apalagi pernah gitu kan, cuma jadi MC belum pernah. Diambil semua. Nah, ini pementasan teater apa konser musik? Gue itu basically-nya adalah teater ya. Jadi kadang-kadang di konser musik juga gue terapin konsep-konsep lighting teaternya gitu, biar kelihatan lebih dramatik gitu. Jadi kalau ditanya teater apa konser musik, ya gue pilih combine dua-duanya gitu. Jadi gue kalau teater gue bisa bikin itu
konsepnya itu, idenya itu gue bisa ngambil dari sistem pencahayaan di konser, gue bisa masukin ke teater. Gitu. Dari teater gue bisa masukin ke konser. Gitu. Jadi gue saling, ini kayaknya biar nggak jenuh nih teaternya nih, bolehlah gue masukin unsur-unsur sistem lighting konser lah, gitu, biar penonton tuh tidak terlalu garing gitu, dan adegannya juga tidak terlalu monoton gitu. Suka gue kayak gitu. Kalau musik gitu, ini kalau gue gebet dari awal main-main lampunya jeng itu, kayaknya bosen gitu penonton gitu kan, dan sakit mata gitu. Akhirnya udah, kadang-kadang gue dengan membuat bikin adegan itu kayak agak dramatik gitu, konsep teater, cuman main set light doang, cuma main backlight doang, lampunya nyanyi gitu, tapi orang bisa merasakan gitu lagu itu maknanya apa gitu. Nah, kita kan perlu sebenarnya kan lighting, sound, multimedia, terus musik segala macam itu kan adalah unsur pendukung dari sebuah pertunjukan agar pertunjukan itu bagus dengan capaian yang dituju gitu. Iya. Tujuan yang tercapai gitu maksudnya, supaya itu bagus gitu. Kalau kita main dengan ego kita masing-masing, lighting nih, buat bang, artisnya nggak kelihatan, artisnya malah tutup. Maksudnya, ya lu siapa di sini yang bayar lu, siapa ini artisnya gitu. Artis itu ada di panggung, bukan lu. Kalau lu mau jadi artisnya, ya udah, tandanya lu bayar semua produksi ini gitu. Jadi semua lampu kalau lu aja main gitu, lu bayar artisnya, gue mau main nih, deng gitu. Seperti itu. Jadi ya kita harus balance dengan suatu konsep pertunjukan supaya tidak jadi superstar sendiri lah. Tidak ego yang penting. Ego kalau gua terapin ke anak-anak pecahin, tolong jaga ego kalian di saat lu ngopret lampu. Tolong biasakan baca skrip, baca rundown, lihat konsep pertunjukan ini apa. Jangan seenak udelnya aja lu main lampu, mentang-mentang sini lu sudah jadi LD gitu kan. Tapi kalau teater lebih lama tuh ya biasanya ya, latihan juga harus datang. Kalau gua tuh waktu itu teater koma gua, itu gua ngerjain cukup lama itu gua gitu. Ya 1 bulan tuh harus gua lihat latihannya gitu. Iya. Biar dapat. Karena kan suka berubah-berubah gitu kan, ini apa gitu kan, konsepnya apa. Kadang-kadang kita juga punya hari ini lampunya gua mau gini aja gitu. Tiba-tiba besok kita lihat latihan lagi, kayaknya cocok ya lampunya itu gua ubah kayak begini gitu. Ya, ide-ide itu selalu muncul gitu. Pasti. Setiap hari ini lu latihan, pasti besok yang lu latihan lagi ada ide yang muncul gitu. Jadi lu lihat latihan itu sangat penting sekali. Tuh, bagi teman-teman yang mau jadi penata cahaya dengerin nih. Jangan pas JR doang datang ya, latihan juga datang. Iya, harusnya. Terus ballroom apa outdoor, Bro? Gue lebih suka ballroom, suka outdoor ya. Outdoor ya. Iya, karena terbatas ya feelingnya ya. Kalau bukan masalah terbatas gitu. Kalau ballroom itu ya ketutup gitu kan, udah gitu. Kalau kita cuma segitu. Gitu. Tapi kalau outdoor lampu kita tuh bisa kemana gitu. Kita bisa lihat spektakulernya tuh panggung itu gitu. Pagi dipadu sama langit-langit, bintang-bintang. Iya gitu kan ya. Tapi resikonya adalah kalau outdoor adalah hujan, cuaca yang tidak menentu. Kalau ballroom itu ya resikonya adalah ceilingnya yang pendek gitu. Kita harus mencikapinya bagaimana gitu. Sama programmingnya kali ya. Outdoor, kalau programmingnya, kalau outdoor itu kita terbatas sama waktu. Waktunya kan, siang kita bisa.
siang kita udah kayak vampir. Tapi nggak bisa kan? Malam. Programming siang-siang nggak bisa kan? Kalau itu. Sebenarnya kalau kita mau paksain bisa. Ah. Kita harus punya banyak asap. Gue pernah kau kayak gitu. Itu sondrenalin kalau nggak salah. Sondrenalin, terus LD-nya itu LD-nya musiknya Jet. Jet, gue dampinginnya LD-nya Jet. Dan kita programming bareng-bareng di siang hari. Dan itu kita butuh asap yang banyak gitu, buat supaya kelihatan garis-garisnya. Terus corporate event atau launching album? Lebih nyaman mana? Kalau mau melihat kebutuhan ya corporate ya. Kalau mau lihat lu sebagai seorang idealis atau pokoknya lu nggak nuntut apa-apa gitu, nggak butuh apa-apa ya konser launching gitu loh, launching konser gitu. Tapi itu dari pengarang lagunya suka ngasih nggak sih? Gue maunya gini nih di lagu gue yang ini. Iya, kalau konser-konser itu kita ada meeting internal biasanya kan gitu. Kita ada kadang-kadang dari gua juga kan dari anak-anak pecahin kalau misalnya ada konser gitu, yuk kita ketemuan satu hari kita bedah ini list lagu yang mau dimainkan. Misalnya lagu A tentang apa gitu kan, tentang cinta, oke. Oh ini di lirik ini lampunya ntar warnanya ini gitu kan, bait 1 misalnya. Ntar pas ref udah tuh pas ref berubah lampunya mic ini buat konfigurasi ini buat apa gitu. Oh ya, jadi ada, jadi dari si penyanyinya tahu gitu kan, dari kita juga sebenarnya. Jadi kita di lapangan juga kalau udah komunikasi dari awal gitu, dari meeting ini kita buat meeting gitu, kita habisi dari awal gitu. Nanti di lapangannya nggak banyak waktu yang terbuang. Kita cuman set, masang, kita cek pasang, kita cek address-nya, semuanya sudah tersusun dengan rapi, sudah benar. Kita kan dari presentasi itu kan kita sudah buat programming di rumah. Kita tinggal colokin, kita bawa Bilastis, kita colokin ke mixer yang sudah ada di FOH di venue. Kita tinggal cek, kita tinggal load, kita buka, brut. Kalau ngehang, kalau ada yang rusak-rusak itu udah biasa, misalkan dari itu ya kan mungkin ada linknya, tapi setidaknya secara general itu membantu kita buat memprogramming gitu. Jadi waktu bisa lebih simpel, banyak waktu buat istirahat gitu. Kita cuma benerin palet-palet doang, palet yang paling palet sisi, terus ada mungkin di lapangan ada revisi blocking, yang kita pengen juga revisi blockingnya penyanyi seperti apa gitu. Lebih simpel lah waktunya gitu, lebih banyak waktunya buat istirahat kalau kita ngerjainnya tuh udah di rumah. Iya. Itu bisa di save per lagu gitu ya programnya. Iya, jadi kita bisa save per lagu, programnya itu misalnya lagu A gitu. Di fader ya tinggal fader 1 gitu. Oke. Q1 go. Kalau enggak ada namanya timecode gitu. Kalau sudah masuk timecode, tandanya apapun yang sudah keluar dari komputer gitu atau dari konsol sampai habis lagu dia akan jalan terus. Jadi lagunya habis baru dia berhenti ya? Otomatis. Jadi kita bisa cuman standby Spencer, standby multimedia, standby lighting. Kita mulai 1, 2, 3. Siapa nih yang mau jadi go-nya? Dari sequencer musik, dari multimedia, apa dari mixer lighting? Kalau misalnya dari mixer lighting, standby 1, 2, 3. Buat tinggal pencet go doang, dek go, angkat tangan. Itu udah jalan sendiri. Kayak kita kalau enggak
dari sequencer. Saat sequencer itu dinyalain, otomatis semua ikut. Just. Udah ada ininya ya. Kita udah tinggal duduk manis, ngopi-ngopi gitu. Itu lagu 5 menit kan lumayan, lagu-lagu 5 menit gitu kita ngopi-ngopi gitu. Hati gitu kan, satu batang ke belakang dulu. Iya. Gitu. Kayak Gitu, kita kan. pas NDC kemarin ya gitu ya. Langsung Iya gitu. flow ya. Kalau ada lagi kalau misalnya kalau buat arsitektur gitu kan, buat gedung gitu. Kita nggak perlu datang lagi kalau kita udah setting, udah apa, kita nggak perlu datang lagi. Itu punya schedule, punya jadwalnya buat nyala dan mati. Oh. Oke, 1 bulan ini kita set akan nyala jam 7. Just. Jam 7 malam nyala lampunya. Udah. Mati jam 5.30. Udah. Begitu juga besoknya selanjutnya udah otomatis itu jalan terus. Sama sebulan. Oh itu lu main juga tuh ya, arsitektur gitu ya? Ya main, kalau ada yang nawarin sih. Kemarin sih ada sih yang nawarin, waktu itu kita ngerjain gedung Bank Indonesia, HUT Bank Indonesia. Yang di Bali bukannya ada juga tuh restoran apa? Ada itu yang di tebing-tebing itu, acara pernikahan. Oke, selanjutnya tradisi atau kontemporer? Gue lebih suka tradisi ya. Karena kalau tradisi itu gue mainnya itu harus benar-benar menghayati. Walaupun kontemporer juga gue penuh penghayatan untuk mainnya ya. Tapi gue lebih, kenapa gue nggak tahu ya, kenapa gue lebih suka tradisi ya karena mungkin basically gue adalah dulu gue sering liatingin tradisi jadi banyak warna dan banyak dramaturgi yang gue dapetin kalau gue bisa tahu tarian tradisi itu seperti apa gitu. Banyak simbol-simbol yang gue suka kalau di tradisi itu. Kalau kontemporer kan lebih ya lu main apa juga bebas, yang penting lampunya juga bisa ikutin beat musik lah, seperti itu kan gitu. Tradisi juga jarang-jarang kan, pentasnya juga. Iya. Serohnya juga ada lah ya. Iya. Ya kayak tradisi kan kayak mata hati gitu kan, bayangin loh. Iya. Lampunya dibuat kontemporer gitu kan, keren tuh. Oke, yang terakhir, fashion show atau wedding? Fashion show. Fashion show. Kalau wedding itu kadang-kadang waktu settingnya kadang-kadang mepet. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa semaksimal mungkin gitu kan. Nungguin dekor kelar dulu tuh ya. Nah, kalau kalau wedding kan kita tunggu dekor dulu kelar. Kalau dekornya nggak kelar-kelar ya, gua nggak tahu harus bagaimana kan. Kalau fashion show kan udah kadang-kadang cuma catwalk doang gitu. Belakangnya udah, gua bisa ngerjain catwalk dulu gitu. Tinggal catwalk kan 3D aja ya. Ya, kalau catwalk kan lebih banyak tantangannya gitu. Kadang-kadang maunya setiap model datangnya satu lampu gitu kan, tapi itu lebih banyak tantangannya gitu, lebih seru gitu. Iya. Belum si desainer ini mintanya apa gitu ya. Iya. Ini. Oke. Nah, untuk balik lagi ke event-event gede tadi tuh, bro. Dari Sondrenalin, DWP, SAFR Ground, Synchronized Flash, Superflash itu yang paling ribet itu yang mana? Semua sebenarnya kalau kita tahu konsepnya, terus kita tahu harus bagaimana, sebenarnya nggak ribet ya. Gitu. Yang penting ada komunikasi dan ada informasi yang kita dapetin dengan jelas gitu. Kalau misalnya jelas semua ya. Iya, kalau misalnya gimana?
ya informasi terus job desk-nya kita yang terima yang nggak jelas ya kita bakal ribet sendiri gitu kan. Gitu lah. Nggak menutup kemungkinan receiver bagus apa ribet nggak ribet gitu. Terus sinkronis ribet nggak ribet ya tergantung dari pengerjaannya kita. Kalau misalnya kita dari awal kita tidak dapat informasi yang jelas, komunikasinya tidak jelas gitu, pasti di lapangan akan ribet gitu. Ya udah, gua nggak dapat informasi yang jelas, gua komunikasinya nggak jelas, udahlah gua buat tas ada gitu aja. Dia kan bodo amat jadinya kan gitu. Itu Kalau biasanya artis bisa ngasih riders lampu atau dia terima ini tag-nya yang ada ini. kalau konser, kalau festival gitu, mereka membuatin desain panggungnya dulu. Desain panggungnya mau kayak gini nih. Gitu. Oh, kita lihat, kita cermati. Dari situ baru ntar gua akan desain ini. Nih desain gua lampunya ini segini. Kita kasih aja dulu present. Tinggal ntar delilannya lampu ini balik order ke yang siapa, nih kan vendornya siapa gitu ya. Penting gue udah buatin plotting, ini loh plotting buat festival ini, acara ini. Gue nentuin speknya semua, tinggal promotor atau IO yang bernegosiasi sama vendor lain, yang vendor lightingnya. Tapi kalau band-bandnya itu nggak berhak ngasih spek lighting ya? Berhak mereka, berhak tapi kita minta request dari mereka, misalnya lu maunya lampunya apa gitu. Kalau enggak mereka band-band, kalau band luar biasanya suka ada permintaan, gue lampunya maunya begini. Kalau enggak mereka kasih plotting lampu. Dari plotting lampu mereka yang udah ada, kita adjust tuh, kita sesuaikan, kita samain sama plotting kita yang kita buat gitu. Kalau enggak ya kita nambah lampu, buat lampu dia toh pas sebelum dia main itu nggak boleh nyala gitu. Tapi pas dia main ya itu lampunya dia main sok. Tapi setelah dia sudah performan, kita mau pakai lagi mau enggak juga terserah. Pernah ada trouble nggak? Trouble apa? Kalau trouble mah pasti banyak lah. Teknis tuh banyak. Ya kadang-kadang paling utama adalah kabel data atau linknya itu yang nggak bagus gitu kan. Yang error terus konsul yang hang atau gitu. Itu udah biasa lah gitu. Terus Sama kalau hujan, outdoor. Outdoor ya. Pernah juga tuh gua di Batam tuh. Gaya-gayaan tuh. LD-nya dari Singapura katanya kan. Itu dikasih sama vendor lokalnya. Wah, tenang. Ngomongnya sih iya kan bahasa Inggris. Bla 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 bla. Pas acara mati, Bro. Cuma follow spot doang yang nyala. Bukan eventnya kantor untungnya. Gue freelance dipanggil sama temen lah. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh kalau gue kadang-kadang gue tuh selalu menyikapinya bahwa itu sebenarnya itu bukan kesalahan si lighting designer, tapi itu adalah kesalahan lighting crew, teknik bagian elektrik biasanya itu ya mereka tidak pernah belajar untuk memperhitungkan masalah data, spek lampunya seperti apa, terus kebutuhan listrik yang seperti apa gitu. Pas GR sih nyala tuh. Genset dari dia juga tuh.
pas acara doang tuh mati. Tapi di tengah acara nyala lagi. Iya. Aduh, buat. Nah itu sempat gue lihat tuh yang di Afrika itu event apa tuh bro? Bisa sampai ke sana. Itu yang di Afrika itu festivalnya orang Afrika, Lagos. Oh, Lagos itu dari mereka tuh ada namanya itu di bukan kita jatuhnya bukan di Afrika ya itu. oh. Nigeria di Lagos lah gitu sama di Ghana. Itu callingannya Itu gimana tuh? Bisa sampai itu jadi itu ada teman yang kerjanya itu dia sering bikin gambar desain panggung itu terus di-sharing ke di situs apalah gue lupa namanya gitu buat gambar-gambar gitu terus tiba-tiba ada yang ngeliat kan itu IO-nya dari sana itu ya biasanya ngerjain Bafes Bafes itu artinya apa gue Afrika apalah gitu lupa gue. Terus ada namanya satu lagi itu live spot. Live spot itu acara musik-musik gitulah, musik. Acara fashion juga mereka gitu kan, memang acara tahunan mereka gitu. Akhirnya itu dapat tawaran dari mereka dari IO-nya sana gitu kan, promotor sana buat lu mau nggak ngerjain kerjaan gue di Lagos. Lagos dan Ghana gitu kan. Wah, mau gitu. Ya udah, akhirnya mereka buatin panggungnya, konsepnya seperti ini udah. Terus akhirnya mereka buat presentasi dengan gambar, udah akhirnya bilang ya udah sekalian aja lighting designer sama konsep multimedia panggung itu dari lu semua. Ya udah tuh, dari gue berangkat tuh berdua lighting, gue sama Iwan Utap ya. Gitu. Lighting dari sana semua ada tuh ya? Apa bawa? Lighting dari sana semua, original lagi. Mantap. Dia ngasih dulu yang ada di sono nih, ini. Lu sesuaiin apa dari lu udah kasih speknya? Jadi ya gua minta Redes lu apa yang ada di sana, gue menyesuaikan karena gue nggak tahu kan kebutuhan lu di sana tuh apa gitu. Namanya tapi sama ya, secara nama. Kenapa? Secara nama sama ya, general ya. Sama gitu ya. Oke. Nah, yang di Veldrum itu syuting apa event tuh? Itu syuting eventnya produk TV. Produknya handphone, sorry. TV. Syuting berarti ya TVC ya? Syuting ya, tapi mereka ada mapping. Ada mapping, ada lighting show-nya juga sekalian. Oke nih bro, untuk closing nih Bu. Buat teman-teman yang pengen ambil profesi sebagai penata cahaya nih, pesan-pesan apa nih yang bisa lu sampaikan buat mereka? Pesan-pesan gua tuh kalau lu mau belajar di dunia lighting gitu kan, lu mau terjun di dunia yang penuh dengan gemerlap lampu, ya satu adalah dari dulu gue tekanin sama teman-teman, bukan pintar lu buat ngopret lampunya gitu. Yang penting dari awal adalah niat dan attitude. Udah. Kalau niat lu mau jadi lighting designer atau penata cahaya di dunia ini, kalau lu niat dari awal pengen banget, lu pasti jadi. Tapi kalau tidak didasari dengan attitude yang bagus,
lu jadi, tapi lu nggak akan dipanggil-panggil lagi sama IO. Dicuk setahun lah ya. Cuk setahun Iya. Iya, cuk tahu lah lu gitu. Makanya di gua itu pecahan itu gua tidak sembarangan untuk merekrut orang. Ada yang bilang, "Pap, pecahin gua nggak masuk pecahin nih, gua cuma ini doang gitu." Gua nggak pernah dianggap. Kita tetap kita anggap lu adalah teman. Lu adalah kawannya pecahin. Tapi untuk seleksi lu bisa megang di project-project pecahin, itu ya lu harus punya kita punya tahapan-tahapannya gitu. Nggak seenak pudel lu masuk tiba-tiba main berat terus ada orang gitu lu pakai baju pecahin, gini nih anak pecahin mainnya, lampunya hancur, yang jelek kan nama pecahin. Iya, benar. Itu gua menjaga itu sebenarnya, bukannya kita pelit, bukannya kita sombong. Itu gak perlu punya mixer sendiri dia ya, ada programnya di Mixer konsol itu sebenarnya bisa download di komputer. Oh, ada ya. Oke tuh. Ada, semua itu ada. Yang mau jadi penata cahaya jangan lupa. Nah, untuk kelas pecahin sendiri kapan buka lagi, Bro? Mungkin teman-teman Nah, itu sebenarnya itu di keadaan dari COVID ini kita itu ada buka kelas itu di hari Selasa dan Kamis. Kalau pengen tahu info selanjutnya, tinggal buka aja di IG-nya Pecahin Official. Situ ntar ada di bio-nya untuk pendaftaran lo masuk kelas. Oke, ada info-infonya ya, lengkap di situ ya. Iya. Sekali lagi di IG-nya apa tuh, Pecahin Official ya? Pecahin Official. Ya, jangan salah IG Pecahin Official. Oke, Om Birkut. Di Facebook juga ada. Facebook Pecahin. ada, YouTube-nya ada. YouTube-nya ada, Pecahin Official. Ada ya. Nanti kalau gua mau ambil showreel lu bisa dari situ ya. Bisa. Di Bisa. YouTube-nya. Boleh. Thank you Om Birkut buat waktunya. Sama-sama. Sukses terus buat Pecahin. Thank you. Semoga terus semangat, terus berjaya. Event-eventnya makin keren-keren. Thank you. Sampai jumpa lagi di event selanjutnya. Thank you. Salam. Sampai jumpa. Jaga kesehatan. See you.